di sini gue pengen walkthrough kalian tentang cara pakai TradingView dari awal ya. Jadi mungkin teman-teman sering banget denger ya sama yang namanya TradingView ya. TradingView ini basically kita sebutnya sebagai charting software ya. Jadi apa itu charting software? Kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa ya charting software ya. Jadi yang pertama itu ada TradingView atau enggak kalau misal kalian bisa subscribe yang lebih mahal ini di belakang gue Bloomberg ini lu bisa itu juga ada charting software-nya juga ya. Atau enggak lu bisa buka yang namanya investing.com ya. Jadi ada 3 contohnya ini ya dan beberapa lah bahkan ya kalau lu trading let's say di CEX centralized exchange atau di decentralized exchange ya, itu ada juga charting software bawaan dari aplikasinya ya. Kayak misalnya lu pakai Binance itu langsung ada chartingnya juga ya, itu bisa tarikin garisnya juga. Cuma di sini kita bakalan pukul rata langsung pakai satu charting software, yaitu namanya itu TradingView ya. Jadi langsung aja ya teman-teman itu bisa buka ya tradingview.com dan ini purely gratis ya. Ada opsi buat teman-teman bayar ya, teman-teman tinggal login aja dan ini tampilan awal-awalnya tuh kayak gini ya. Jadi teman-teman wajib ya buat sign up dulu, terus ya ke bagian search atas ini ya. Jadi search di atas ini itu tujuannya itu buat cari ticker atau buat cari simbol ya. Jadi contohnya gue pengen lihat chartnya Bitcoin sekarang. Apa yang gue lakuin? Gue ke search atas ini, gue tinggal klik ya. Terus gue ketik ya misal Bitcoin ya. Bitcoin itu in this case tickernya itu BTC ya. Jadi BTC, USD ya kayak gitu. Lu tinggal enter ya launch chart jadi hasilnya ya. Atau enggak misal gue pengen cari chartnya gold ya. Gold itu bisa lu ketik gold langsung ya. Atau bisa ketik XAUUSD ya. Jadi di sebelah sini nih misal XAUUSD nah udah. Jadi sekarang ya chart di sebelah sini itu ya ini chart pergerakan, pola pergerakan dari gold ya dari harga emas. Contoh lain ya, misal gue pengen lihat saham luar ya. Jadi saham luar itu kayak Nasdaq contohnya ya. Jadi Nasdaq ya gue tinggal cari aja Nasdaq ketemu sebelah sini ya, ketemu ya. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya cara pakai TradingView ya. Nah, yang perlu teman-teman pahamin di sini ya, jadi ada tipe-tipe chart ya. Mungkin yang familiar di teman-teman yaitu candlestick. Ya, jadi candlestick itu teman-teman bisa drag down ya ke bawah sini itu ada yang namanya candlestick ya, candles sebelah sini ya. Dan ini basically ya konsep dari candlestick ini kita udah bahas di modul trading crash course kita ya. Cuma gua bakal jelasin ulang aja. Kalau teman-teman trading ya, itu ada yang namanya candle ya, kita bilangnya lilin. Dan kita bisa lihat berdasarkan candlenya itu merah atau hijau ya. Jadi kalau defaultnya itu merah hijau ya. Jadi kalau candlenya merah artinya itu bearish candle ya. Kalau candlenya hijau itu bullish candle ya. Kita bisa lihat ya, kalau kayak gini apa sih yang sebenarnya terjadi di market? Kita bisa lihat di atas ini ya, yang gue tandain ya, gue pakai warna hitam aja. Ini bisa ditandain sebagai open ya. Ya, jadi ini open, sebelah sini close-nya. Ya, jadi dia open-nya di sini ya, contoh di sini harganya $10, terusnya dia turun, close-nya di $5 ya. Itu sistem candlestick ya. Jadi ada open sama ada close ya. Terusnya yang bagian bawah sini yang gue lingkarin ya ini sebagai low-nya. Ya gue singkat L ya. Terus yang di atas ini kita singkat sebagai H alias high ya. Jadi candle-nya itu pernah ke atas sini ya. Kita bisa lihat dia pernah ke atas sini, dia turun. Nah, terusnya dia close kayak gini ya. Jadi kurang lebih lu bisa anggap ini jadi candlestick yang kayak gini. Sebaliknya yang bullish candlestick ya. Jadi ini gua preview aja cepet-cepetan ya biar teman-teman ini nggak boring ya. Contohnya ya, misal yang bullish candle sebelah sini gua gambarin bullish candle. Jadi bullish candle itu hijau ya, kayak gini. Nah ya, berarti gimana sistem kerjanya ya? Opennya di sebelah sini ya. Ini opennya ya, ini O ya. Close-nya di sebelah sini, ini C-nya di sini ya. Low-nya itu di sini, ya ini low L ya. Terusnya high-nya di sini. Ya, jadi open-nya di sini ya, anggap open-nya di $5 ya. High-nya anggap pernah ke 15 ya. Close-nya anggap di 10 ya. Jadi kalau ditarikin ya kurang lebih by chart ya. Ini candle-nya itu pernah ngebentuk movement ya atau pergerakan kayak gini ya. Jadi dia close di sini, turun dulu, naik, dan eventually dia close kayak gini ya. Jadi ada gap atas sama gap bawah, yaitu kenapa terjadi candlestick. Nah, sebenarnya di chart ya, di TradingView software, charting software ini ada beberapa guys ya. Ini in this case ini candlestick ya. Sekarang kita bahas yang namanya itu bar chart guys ya. Jadi bar chart sama candlestick itu kurang lebih sama, cuma bisa aja teman-teman ya kedepannya pakai ya dan kedepannya gue sangat-sangat merekomendasi teman-teman buat ya ganti ya warna candlestick kalian. Jadi jangan ya default kalian itu merah sama hijau karena itu by research dan beberapa traders itu sepakat ya kalau itu ngaruh ke psikologi kalian ya. Jadi karena warnanya merah sama hijau itu ngaruh ya ke performance dari trading kalian. Solusinya kayak gimana ya? Jadi kita ganti warnanya ya. Jadi pertama teman-teman pastiin buat ganti charting software kalian warna candlestick-nya itu kalian harus ganti dulu ya. Terus selanjutnya kita bakal bahas yang namanya bar chart ya. Jadi bar chart-nya itu kurang lebih kayak akar kayak gini loh. Jadi ini simple ya dan ini kurang lebih sama lah ya. Lu bisa cek di sebelah sini ini sebagai open ya kurang lebih.
terusnya sebelah sini sebagai close-nya ya. Terusnya di atas sini, ya ini kita bisa bilang ada potential high-nya, ya ini low-nya. Jadi kita udah identify ya, dia sebelumnya udah open ya di bawah sini, terusnya dia close-nya di bawah sini alias di $5, tapi low-nya mungkin pernah ke $3 ya. High-nya ini ya mungkin pernah ke 15 ya. Jadi lu bisa lihatnya kayak gitu ya. Sebaliknya ya, ini kan ya lu bisa cek ya sebelah sini ya, ini low open ya. Misalnya kita anggap open yang sebelah sini itu di $5, close-nya di sini ya, jadi di 10. Sebaliknya, ini gue contohin langsung di chart ya, misal di Nasdaq sekarang, ya kita lihat dari candlestick terbarunya. Nah, in this case ya, gue misal ya, gue pengen identify ya, maksudnya dari pergerakan ini tuh kayak gimana ya. Jadi kita ngelakuin yang namanya ya, nah ini ya. Jadi lu cek nih candlestick sebelah sini, gue screenshot ya, gue taruh ke Excalibur-nya ya ke sini. Nah, kalau kayak gini, maksudnya kayak gimana? Coba ya, gue pengen teman-teman identify dulu ya. Mungkin kalian bisa pause dulu videonya ya. Terus nanti gue bakalan bantu ya. Jadi, nah ini misal in this case kayak gini. Jawabannya ya, kita bisa lihat sebelah sini ya. Di sini itu ada potensi open ya. Jadi open itu di sini yang gue lingkarin kecil ini, ya ini opennya. Close-nya di atas sini ya. Ini C-nya, close-nya ya. Terus yang bawah sini itu sebagai low-nya. Yang atas sini itu sebagai high-nya. Jadi harus selalu sama guys pattern-nya. Ya, kita biasanya bilang OH LC ya, atau orang sering puter-puter itu ya, tapi ya harus ada 4 elemen ini ya. Harus ada open, harus ada close, harus ada high, sama ada low. Ya, ada keempat ini. Jadi cara baca candlestick itu kayak gitu. Ya, sama cara baca bar chart. Selanjutnya ini yang terakhir ya, yang commonly used yaitu line chart guys. Jadi kalian bisa ke bagian breakdown bawah sini ya, ada namanya line ya. Kita tinggal ubah ya. Jadi line chart ini cuma biasanya penutupan harganya doang ya. Jadi tekukan-tekukan garis ini cuma ada dari closing lines-nya aja ya. Dan biasanya ini sangat jarang dipakai ya, cuma ada metodenya ya, yang sebenarnya teman-teman bisa pakai ke depannya mungkin yang bakal gue share ya. Line chart itu cuma digunakan ya buat closing harga doang ya. Jadi teman-teman sini ya buat gue recap ulang ya. Teman-teman udah belajar tentang candlestick chart, trading view, terlebih trading view itu ada di crash course-nya. Cara baca candle itu kayak gimana, cara baca bar chart itu kayak gimana, sama line chart. Jadi semoga bermanfaat, sampai jumpa di modul trading view berikutnya.